Shalom anak-anak hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, Yesus. Oke, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, kita akan beribadah bersama, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Jessia. Nah, untuk itu, mari kita angkat pujian sama-sama lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, anak-anak hebat, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga Engkau boleh menyertai kami dari tidur malam sampai pagi ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Di hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami, proses belajar mengajar dari rumah masing-masing, kami mohon Tuhan berkati setiap hati dan pikiran kami. Kami mau mengawali semuanya itu dengan Engkau, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati agar ibadah kami di hari ini dapat berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak hebat, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Jessia. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa, dan sebelum berdoa mari kita angkat pujian sama-sama lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi angkat pujian ini dari awal. Katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang
sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom anak-anak hebat, hai. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Baiklah, di saat ini kita akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata. Close your eyes, fold your hand. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami baca ini boleh memampukan kami mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami lewat cerita di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang hebat, di saat ini Miss Desya akan bercerita tentang Yunus ya, terdapat dalam kitab Yunus. Namanya juga kitab Yunus, orangnya juga Yunus. Oke. Ada seorang laki-laki yang bernama Yunus bin Amittai. Ya, biasa dia dipanggil dengan sebutan Yunus. Kemudian datanglah firman Tuhan berkata kepada Yunus ini, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku." Wah, berarti orang-orang yang tinggal di kota Niniwe itu orang-orang yang jahat, sudah sangat melakukan kesalahan yang sangat luar biasa, sehingga Tuhan memerintahkan kepada Yunus untuk pergi ke sana dan beritakan kepada mereka tentang pertobatan. Nah, kemudian Yunus ini dia tidak mau pergi. Entahlah, dia mau melarikan diri kepada Tuhan ya. Dia mau melarikan diri ke kota Tarsis. Wow, luar biasa si Yunus ini. Lalu apa yang terjadi? Dia pergi ke kota Yafo. Kota Yafo, dan di sana ada kapal yang hendak pergi ke Tarsis. Dia membayar dengan sejumlah uang kepada awak kapal dan dia mengikuti perlayaran atau dia berlayar bersama-sama dengan mereka. Nah, dia naiklah di kapal bersama para awak kapalnya ya. Tetapi Tuhan mendatangkan angin ribut yang sangat besar. Tuhan mendatangkan angin ribut sehingga kapal menjadi oleng ya, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ombak-ombaknya semakin besar. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar, kapalnya miring ke kiri, miring ke kanan, ombaknya semakin besar. Air lautnya masuk ke dalam kapal. Nah, karena ombaknya begitu besar nih, lihat sampai ada yang ke atas kapalnya. Cuer, masuk. Nah, mereka menjadi sangat takut, menjadi sangat gemetar. Loh, kok anginnya ribut? Anginnya besar sekali. Kok tidak reda-reda? Ada apa ini? Ayo kita buang barang-barang kita yang ada di dalam kapal ini supaya kapal ini menjadi ringan. Mereka buang lagi barang ke dalam laut. Tetapi apa yang terjadi? Ombak semakin besar, angin semakin ribut, tak terkendali ya. Kapal miring kiri, miring kanan, dan mereka takut kapal mereka hancur. Kemudian awak kapal bilang begini, "Ayo kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doa kita dan menolong kita semua." Kemudian ada awak kapal yang turun ke bawah mendapati Yunus ini. Sedang apa ya Yunus ini? Anak-anak sekalian tahu, Yunus sedang tertidur sangat pulas. Kemudian awak kapal melihat Yunus ini sedang tidur. Loh, kok Yunus ini tidur sementara kita ini sedang pusing? Bagaimana cara menghentikan angin yang kuat ini? Dia bangunkan Yunus. Hei Yunus. Ayo bangun. Ayo bangun. Berdoa dong kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu memberikan belas kasihannya kepada kita semua agar kita semua selamat. Kemudian mereka di atas kapal berkumpul bersama-sama. Lalu mereka berkata,
Kepada siapa malapetaka ini terjadi? Tidak seperti biasanya kita berlayar terus anginnya kencang seperti ini, ombaknya besar seperti ini. Lalu mereka sepakat membuang undi. Anak-anak tahu undi itu seperti apa? Nah, jadi kertas disobek-sobek dan ditulis nama kita masing-masing ya. Kemudian kertas siapa yang keluar dibuka dan nama orang itu yang keluar. Oke. Mereka membuat hal yang sama, mereka membuat undi. Mereka kocok dan kemudian keluarlah nama Yunus. Maka apa yang terjadi? Mereka berkata kepada Yunus, "Apa yang kamu perbuat sehingga malapetaka ini datang menimpa kita semua?" Kemudian, "Apa pekerjaanmu? Kamu dari mana? Kamu bangsa mana?" Begitu banyak pertanyaan ya. Sehingga Yunus menjawab. Yunus berkata, "Aku seorang Ibrani. Aku takut kepada Tuhan yang empunya langit, yang menciptakan daratan dan lautan." Maka seluruh awak kapal menjadi sangat takut. "Lantas, kenapa kamu melarikan diri? Kenapa kamu tidak mendengarkan firman Tuhan yang datang kepadamu? Lalu apa yang akan kita perbuat kepada kamu supaya lautan ini menjadi teduh?" Wah. Lalu Yunus ini dia berkata, "Angkatlah aku, buanglah aku ke dalam laut." Wow. Dia suruh mereka mengangkat dan buang Yunus ke dalam laut. Wow, seram sekali. Tetapi mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Yunus, sebab mereka tahu malapetaka ini terjadi karena Yunus. Mereka angkat Yunus dan mereka buang Yunus ke dalam laut. Biur. Nah, mereka sudah buang Yunus ke dalam laut. Kemudian atas perintah Tuhan, Tuhan mendatangkan ikan besar ini dan melahap atau memakan Yunus. Lalu Yunus berada di perut ikan yang besar ini. Selama berapa hari? 3 hari, 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan yang besar. Nah, ketika Yunus berada di dalam perut ikan yang besar, Yunus berdoa kepada Allah. Yunus berdoa, memohon ampun. "Tuhan, ampuni hamba karena hamba tidak taat, tidak melakukan perintah Tuhan. Ampuni hamba ya Tuhan." Nah, dia berdoa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doa Yunus. Tuhan kemudian melakukan sesuatu yang besar terhadap Yunus. Apa coba? Nah, ikan besar itu memuntahkan si Yunus. Nah, mengeluarkan Yunus ke daratan. Karena belas kasihan Tuhan atas Yunus. Tuhan tidak mau Yunus mati sia-sia di dalam perut ikan. Tuhan mau Yunus ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau Yunus melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan menyuruh ikan yang besar ini untuk memuntahkan si Yunus, mengeluarkan si Yunus dari perut ikan ini. Nah, lalu Yunus mengikuti segala perintah atau segala kehendak Tuhan. Ya, Tuhan berkata lagi kepada si Yunus, "Yunus, ayo pergi ke Niniwe. Kamu kasih tahu kepada orang-orang yang di sana bahwa kejahatan mereka sudah sangat jelas ya, sudah sangat besar sehingga aku pun mendengarnya kejahatan mereka. Mereka mencuri, mereka merampok, mereka berbohong dan segala macam. Sehingga Tuhan menyuruh si Yunus ini untuk pergi ke Niniwe dan bertobat. Maka Yunus melakukan segala kehendak Tuhan, ya, melakukan perintah Tuhan. Yunus tidak mau, tidak taat, karena Yunus sudah merasakan, wah, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita pasti kena ganjarannya, kita pasti kena akibatnya. Tidak mau. Jadi Yunus pergi ke Niniwe dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Pasti kita semua pernah berbuat kesalahan, tidak mengikuti nasihat orang tua, sering memukul
adik, atau berantem dengan kakak, atau berkata-kata yang tidak sopan, teriak-teriak, yang tidak mendengarkan perintah orang tua. Kalau orang tua suruh, anak-anak tidak mau. Kalau orang tua belo bilang, bikin muka bangka. Ayo pergi ke warung beli garam. Tora mau mama. Ayo belajar. Sadiki lagi mama. Ada main game kong. Itu berarti namanya tidak taat. Yang namanya taat adalah melakukan kehendak atau mengikuti segala perintah yang diberikan kepada kita. Nah, lalu kalau kita tidak taat, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita berdoa, kita memohon ampun kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, memampukan kita agar kita menjadi anak yang taat. Dan kita berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan orang tua, maka Tuhan pun sedih. Ya, jadi kita harus mendengarkan perintah orang tua dan melakukannya. Oke, anak-anak yang hebat, biarlah cerita firman Tuhan di hari ini boleh memampukan kita, boleh menjadikan kita seorang anak yang taat, seorang anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Oke, baiklah, kita akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Close your eyes, fold your hand. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di hari ini. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan pedoman kami, di mana kami harus menaati perintah orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.